tentang kurikulum vitae. Jadi hal-hal kecil seperti itu kita udah harus mulai aware gitu, udah harus mulai peduli dengan kebutuhan kita, karena itu salah satu persyaratan ya buat kita untuk mendapatkan pekerjaan, melamar kerja. Mungkin teman-teman ada yang kurikulum vitae-nya pengalamannya menarik, bagus gitu, tapi tidak tahu gitu kan, tidak mendesain kurikulum vitae-nya itu sebagus mungkin. Jadi dilihatnya jadi kurang menarik atau apa kepada pemberi kerja gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan Bang Handi untuk memaparkan materi yang sudah dibuat berkaitan dengan kurikulum vitae. Buat teman-teman yang belum kenal Bang Handi ini merupakan salah satu alumni kita, dan beliau juga pernah menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa teknik industri yang pertama. Sekarang udah berapa generasi ya. Oke, kalau begitu saya serahkan langsung ke Bang Handi untuk memaparkan materinya. Silakan Bang Handi. Minta waktunya sebentar, Ismail. Oh iya Pak. Ya, saya karena sambil di jalan. Oh iya, dari Padian. Iya, jadi saya kasih informasi dulu kepada mahasiswa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ismail dan Roji dari HMTI yang mendukung acara ini sehingga berjalan dengan baik. Jadi teman-teman mahasiswa semua, acara seperti ini itu acara kecil ya, acara kecil tetapi menjadi forum silaturahmi buat kita bersama. Yang pertama. Yang kedua adalah saya berusaha menghadirkan alumni-alumni yang ya punya track record-nya cukup baik di luar sana untuk memberikan informasi kepada kalian semua tentang topik yang mereka kuasai dan mereka mumpuni di bidangnya sehingga bisa di-share kepada mahasiswa semua. Nah, yang ketiga adalah bahwa sebetulnya alumni ini sangat membantu atau mau sekali membantu bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya kalian gitu. Nah, tapi pertanyaannya kadang-kadang yang muncul dari saya itu apa yang kalian butuhkan. Walaupun saya mungkin tahu, tetapi minat dari setiap mahasiswa kan berbeda. Sehingga saya perlu masukan dari mahasiswa semua, kira-kira topik apa yang memang menjadi keinginan kalian untuk dibahas. Nanti saya akan hadirkan alumni-alumni yang lain untuk berbagi. Nah, kita dulu pernah punya acara sharing session ya, yang digagas waktu itu masih offline, dan mudah-mudahan momen seperti ini, walaupun kita dalam masa pandemi dan belum bisa kemana-mana, mudah-mudahan dengan media ini bisa menjadi sharing session berikutnya dengan biaya yang sangat minim, tetapi manfaatnya terasa maksimal. Nah, berikutnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ahmad Handiana. Ahmad Handiana ini kakak kelas saya. Jadi saya masuk tahun 2000, Handiana masuk 99. Nah, nanti Handiana bisa cerita sendiri pengalamannya dia bekerja dan kenapa kemudian CV itu menjadi topik yang layak untuk dibahas pada hari ini. Nah, asal muasal topik ini sebenarnya datangnya dari Ismail sendiri gitu. Nah, yang waktu itu melihat, Pak, kenapa ya kita tidak bisa kenapa sih mahasiswa kok kurang sekali gitu di dalam membuat CV, karena CV itu punya peran penting untuk kepada siapapun informasi pada pemberi kerja. Nah, jangan berkecil hati buat kalian yang mungkin
sudah bekerja gitu. Terus kemudian bertanya, apa gunanya CV ini buat saya? Wong saya sudah bekerja. Jangan berpikir begitu. CV itu adalah bagaimana kalian memperkenalkan diri kepada orang lain. Nah, kalau kalian tidak memperkenalkan diri dengan baik kepada orang lain melalui CV, kalau face to face kan mungkin masih sulit gitu ya. Tapi kalau kalian memperkenalkan diri melalui CV dengan cara yang baik dan kemudian informatif, juga kreatif, dilihatnya enak, mudah-mudahan ini menjadi daya tarik buat peserta yang lain atau pemberi kerja untuk bisa merekrut kalian bekerja, atau untuk apa ya? Kalau saya sangat penting sekali, misalnya kalau saya kemudian diminta berbicara, maka orang akan melihat CV saya, maka kemudian mereka akan melihat, oh iya Pak Dian itu expertnya di bidang ini, maka akan jadi informasi buat mereka. Nah, begitupun juga kalian. Jadi selamat mengikuti webinar. Saya tetap akan memantau webinar ini sambil saya di perjalanan. Mungkin akan saya matikan mikrofon dan videonya, tapi akan tetap saya pantau acara ini sampai selesai. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Handiana yang sudah mau membantu saya nih dalam ya sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa lah, karena pendidikan kan tujuan utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi terima kasih sekali lagi. Oke, saya cukupkan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ismail, Handiana dilanjutkan ya. Iya, terima kasih Pak Dian. Hati-hati di jalan Pak Dian. Oke, yo. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bang Handiana. Kepada Bang Handiana, saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dian, Ismail, dan HMTI mungkin ya semuanya yang sudah mengundang saya untuk bisa ngisi diskusi santai. Saya bilangnya ini diskusi santai aja karena ini bukan merupakan kayak training yang dari seorang mentor ke partisipannya kayak gitu. Ini saya anggap ini adalah media silaturahmi aja buat saya, karena kebetulan juga karena jarak dan kesibukan mungkin susah sekali bisa ke kampus, ketemu teman-teman semua. Ini benar-benar merupakan momen yang penting buat saya karena bisa ketemu walaupun lewat online begini. Sebetulnya ini agendanya mungkin tadinya Ismail sempat agendakan di tanggal waktu itu tanggal 25 kalau nggak salah ya. 28 gitu, 28 hari Sabtu yang lalu. 28. Iya, 28. Cuman kebetulan waktu itu saya rencananya tuh biar saya pas libur aja lah gitu. Kebetulan ada teman kerja request libur, jadi akhirnya harus dipospon ke tanggal 5. Tapi juga ternyata tadi malam saya dapat telepon saya harus datang juga. Akhirnya jadi tempat kerja juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak banyak pekerjaan saya yang mengganggu selama acara ini. Tapi juga mungkin juga nggak bisa terlalu lama. Mohon pengertiannya kepada teman-teman semua. Baik, ini teman-teman mahasiswa semua ya kayaknya yang hadir, yang join di sini. Atau ada alumni, ada Iya. Mahasiswa, teman-teman mahasiswa semua. Mahasiswa ya. Ini udah bisa lihat slide saya? Atau saya yang share ya? Saya share. Ini sudah bisa dilihat. Slide-nya udah bisa kelihatan? Sudah ya? Oke. Oke, baik. Tadinya saya jadi ditodong nih, ditodong.
temanya membuat CV. Waduh, saya bilang oke lah, karena mungkin saya bukan pakarnya, tapi paling tidak saya sudah lebih dulu membuat CV ini gitu ya, karena sudah kerja sudah lama. Walaupun mungkin zaman saya dulu membuat CV ini enggak seperti sekarang. Dulu tuh benar-benar sangat sederhana gitu ya. Tapi di sini mudah-mudahan bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu supaya teman-teman kenal lebih dekat dengan saya. Nah ini nih, dari nama aja kadang ada Ahmad Handiana, ada Handi Handiana. Sebetulnya nama KTP saya itu cuma A.Handiana gitu. Jadi saya bisa custom A-nya itu, kadang jadi Andi, kadang jadi Ahmad gitu. Karena di KTP saya dari ijazah dulu saya cuma A.Handiana. Tapi karena panggilan Handi, jadi kadang-kadang lebih populer dengan Handinya gitu ya. Saya lahir di Depok, udah 43 tahun yang lalu. Terus kemudian setelah lahir saya pindah ke tempat nenek di Tasik, dan saya SD, SMP di sana. Selama SMP saya lumayan aktif di sekolah, aktif sampai saya sempat menjabat jadi ketua OSIS. Terus juga saya juga pernah ikut sebagai jadi peserta Jambore Nasional Gerakan Pramuka tahun 1991. Ini merupakan kebanggaan juga karena momen Jambore Nasional Pramuka ini bukan momen event tahunan. Jadi kadang ada yang angkatan yang beruntung bisa ikut, ada yang enggak, karena ini event 5 tahunan. Jadi 91, 96, 2001, 2006, 2011, 2016, mungkin insya Allah 2021 ini akan ada juga gerakan Jambore Nasional Gerakan Pramuka di Cibubur tahun 2021 ini. Ini event 5 tahunan. Dulu ya pengalaman organisasi ini banyak membantu saya gitu untuk mengembangkan wawasan dan sebagainya. Kemudian STM saya pindah ke Bandung. Saya sekolah di sekolahnya di sana ngekos, terus di STM Penerbangan Bandung. Kemudian, nah ini yang tadi dibahas sama Ismail, sama Pak Dian. Saya adalah mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri periode 2000 sampai 2001. Mungkin juga angkatan pertama ya dulu Bang Mustaqim sama Bang Furqon yang menggagas untuk kita ada Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ini sebetulnya bukan karena prestasi saya yang bagus, teman-teman ya. Jadi kalau saya kasih gambarannya dulu itu, kalau saya bikin 2 periode ini, teknik industri ini kalau saya bagi ini ada periode angkatan kepala 1 dan angkatan kepala 2. Kalau saya bilang bisa seperti itu. Jadi angkatan kepala 1 itu semenjak teknik industri berdiri sampai 1999, itu angkatan saya. Dan kemudian angkatan kepala 2 itu 2000 ke sini gitu. Itu emang kenapa saya bagi begitu, itu karena emang perbedaannya sangat signifikan sekali. Zaman angkatan sebelum saya sampai saya itu mahasiswanya sangat sedikit. Bisa dibayangkan waktu itu saya mahasiswa barunya itu ada 3 orang. Ada 3 orang, cuman ada mahasiswa pindahan termasuk mungkin Bu Endah Fantini itu masuknya bareng saya. Jadi mahasiswa barunya itu 3 orang, saya, terus ada satu namanya Bang Fadli sama Bang Taufik. Nah, Bang Fadli ini karena ngelihat kondisi teknik industri yang cuman sedikit gitu, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke teknik mesin. Kemudian Bang Taufik juga akhirnya ngetah gimana, akhirnya nggak aktif kuliahnya. Otomatis saya adalah satu-satunya mahasiswa waktu itu. Jadi ini saya jadi diangkat jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan teknik industri itu bukan karena prestasi atau apa, tapi emang hanya satu-satunya gitu. Hanya satu-satunya. Terus saya dibantu dengan angkatan Pak Dian, adik-adik kelas saya waktu itu Pak Dian, Pak Jaka, Kiki dan sebagainya. Ada di bawahnya ada Bang Jasan dan sebagainya. Ya alhamdulillah lah, cikal bakal dari sana mungkin terus kemudian pada perkembangannya tahun 2000 itu mahasiswa udah semakin banyak, dan saya salut sekali kalau ngelihat sekarang gitu aktivitas himpunannya terus segala macam itu mahasiswanya banyak juga. Itu
beda banget lah sama angkatan saya dulu kayak gitu. Nah ini saya masuk 99 dan juga Pak Dian ini sangat berjasa buat saya gitu ya. Saya 99, tapi saya juga tahun 2000 saya udah mulai masuk kerja, saya juga menikah dan saya juga akhirnya terus punya anak. Hampir-hampir saya drop out waktu itu. Kalau enggak disupport sama Pak Dian. Akhirnya Pak Dian semangatin saya, termasuk bantu juga skripsi saya, sampai akhirnya saya bisa lulus. Gitu. Jadi Pak Dian ini luar biasa buat saya. Walaupun adik kelas, tapi jasanya banyak lah. Nah, aktivitas saya, nah ini usaha saya sebetulnya dari 2015 saya selain kerja, saya juga ada bisnis. Mungkin teman-teman pernah dengar Kangen Water. Nah itu saya salah satu distributor mesinnya. Dari 2015 sampai sekarang, saya juga masih nyambi jadi staf di Hotel Shangri-La dari 2001 sampai sekarang, hampir 20 tahun. Mungkin kira-kira itu gambarannya. Kalau yang mau kontak lebih dekat, itu di bawah ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, email saya ada di situ, boleh di capture. Nah, sekarang kita masuk ke CV ini. CV ini apa sih sebetulnya gitu ya? CV ini hampir sama, jangan salah CV dengan CV ya. CV itu yang kongsi usaha itu ada CV, PT gitu ya. Ini lebih dibacanya lebih CV gitu. Saya juga belum nggak tahu kenapa kata CV yang diambil, karena CV ini sendiri itu adalah diambil dari bahasa Latin sebetulnya. Artinya kira-kira jalan hidup lah kayak gitu. Saya juga kenapa nggak ngambil bahasa yang lebih nasional, bahasa Inggris misalnya gitu. Yang diambil adalah justru kurikulum VTE ini. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin lebih umum dengan daftar riwayat hidup. Nah, termasuk daftar riwayat hidup ini juga lucu juga ya. Kalau nggak dengar kata daftar riwayat hidup, kayaknya lucu juga gitu ya. Entah mungkin nggak ada yang lebih baku gitu. Jadi kadang-kadang kalau daftar riwayat hidup sepertinya tuh akan dibawa ke zaman mana gitu. Oh ini hidup saya tapi entahlah gitulah. Tapi CV ini sebetulnya secara pengertian CV atau kurikulum vitae ini adalah sebuah dokumen yang merangkum dan menguraikan seluruh detail dari keterampilan, karir akademis, pengalaman kerja, dan lain-lain, sehingga bisa dijadikan bahan acuan oleh calon pemberi kerja yang mau mencari pekerja gitu ya. Itu seperti tadi Ismail bilang, ini first impression, karena mereka walaupun misalnya belum ketemu interview dan sebagainya, ini dijadikan dasar untuk menilai, oh ini calon pekerja ini layak atau enggak, atau si kapabilitasnya sebatas apa. Makanya kenapa penting si CV ini kita buat sebaik mungkin. Bagi teman-teman yang mungkin mindsetnya nanti lulus akan cari kerja gitu ya, melamar pekerjaan, ini sangat penting. Walaupun beda sama misalnya yang saya nanti mau jadi pengusaha dan sebagainya. CV ini nggak terlalu penting, tapi mungkin juga kalau misalnya nanti kita jadi entrepreneur, kita bikin usaha, mungkin juga istilah lainnya kayak company profile lah gitu kalau untuk perusahaan. Tapi kalau CV ini yang menjelaskan kapabilitas kita, pendidikan kita, pengalaman kerja dan sebagainya. Nah, makanya ini perlu mendapat perhatian dari teman-teman semua, supaya apa? Supaya CV kita itu menjual gitu kepada calon pemberi kerja. Mungkin kalau untuk teman-teman atau misalnya orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja, itu konten CV itu sangat berpengaruh. Misalnya saya ada tahun segini ke tahun segini itu pernah kerja di bagian apa, pengalaman kerja sekian tahun segala macam. Terus misalnya juga kalau yang belum pernah kerja, oh saya pernah punya ikut training ini, atau pengalaman organisasi. Nah kalau yang nggak sama sekali gitu, nggak punya pengalaman kerja, terus organisasi juga nggak ada yang bisa dijual, paling tidak desainnya yang harus menarik gitu. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya,
misalnya pasca pandemi ini, pasca pandemi, selama pandemi ini kan banyak sekali karyawan yang dirumahkan. Terus pasti ketika ada satu kesempatan untuk kerja, itu ratusan ribuan orang gitu akan memasukkan lamaran pekerjaan gitu yang tentunya di dalamnya termasuk CV itu. Kebayang si bagian HRD-nya gitu kalau misalnya melihat tumpukan lamaran kayak gitu. Nah, kalau misalnya CV-nya aja kurang menarik gitu, mungkin cuman skip gitu. Paling tidak kalau misalnya isinya belum ada pengalaman kerja dan sebagainya, paling tidak di sini desainnya kita yang harus menarik. Saya dulu melamar gitu ya, melamar dengan format daftar riwayat hidup seperti ini nih. Kebayang nggak? Dulu nih modelnya kayak gini, pakai kertas folio bergaris, terus ditulis, dan formatnya sederhana, rata-rata kayak gini, data diri, pendidikan, pengalaman kerja, terus biasanya ada lain-lain, kayak gini, tulisan tangan. Katanya sih ada filosofinya juga kalau tulisan tangan itu bisa dibaca, bisa menggambarkan kepribadian seseorang gitu. Tapi kadang-kadang kalau saya karena ngerasa tulisan saya jelek, akhirnya kadang-kadang saya minta teman yang tulisannya bagus, bikinin dong daftar riwayat hidup kayak gitu. Nah kalau kayak gini kan kebayang biasanya HRD ngelihat kertas-kertas kayak gini gitu, mana mungkin ada yang tulisannya mudah dibaca, tapi ada juga yang tulisannya susah dibaca gitu kan. Nah, beruntungnya sekarang emang CV-nya emang lebih modern lah gitu ya. Di samping yang model kayak gini ada juga, nah yang ini yang bisa dibeli nih, beli di warung, formatnya udah lebih jelas lah gitu. Kita tinggal nulis gitu. Tapi kan kayaknya tuh kalau sekarang kayaknya aduh gitu ya, kayaknya enggak banget ya gitu ya ngelihat CV-CV seperti ini. Nah, ini CV merupakan representasi diri Anda yang pertama bagi calon pemberi kerja. Gunakan sebaik mungkin untuk menarik perhatian mereka. Nah, di sini. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kalau kontennya kita bisa menjual nih, saya pernah ikut pelatihan ini yang emang kebetulan misalnya dibutuhkan oleh perusahaan pencari kerja, butuh seorang, taruhlah misalnya seorang programmer gitu ya. Saya menguasai aplikasi ini, menguasai aplikasi ini, itu akan jadi sangat jadi pertimbangan ya. Belum lagi masalah lebih jauh itu adalah pengalaman kerja, pernah di sini jadi pertimbangan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau Anda belum punya hal-hal yang bisa menjual dari kontennya, paling tidak itu desainnya. Jadi ketika lihat, wah ini paling nggak menarik nih untuk dibaca gitu. Kalau jelek kan, kalau misalnya nggak menarik, kadang-kadang nyalin dulu deh kayak gitu. Itu intinya seperti itu. Nah, CV ini apa aja sih isinya gitu ya? Teman-teman mungkin juga bisa tahu nih. Ini secara umum hampir sama lah gitu ya. CV itu isinya ada informasi kontak itu nomor telepon, terus email address dan sebagainya, ada alamat juga, identitas diri, lahir tahun berapa. Karena ini misalnya kelahiran ini pengaruh juga karena biasanya si perusahaan itu punya batas umur, pengalaman kerja. Nah, di sini jadi pengalaman kerja ini ada pekerjaan yang emang yang sesuai, misalnya dicari seorang untuk bagian tertentu dan ada mungkin teman-teman punya pas gitu ya, tapi kadang-kadang gini, kadang-kadang ada pengalaman kerja itu yang kadang nggak nyambung gitu, yang nggak nyambung, atau pendidikan yang nggak nyambung. Contohnya saya sebetulnya teman-teman saya itu lebih banyak kerja di perusahaan penerbangan karena background STM-nya dulu STM penerbangan. Makanya pas teman-teman tahu saya di hotel, kayaknya ini di hotel bagian apa gitu ya, kayaknya dulunya kerja di yang dipelajari adalah mengenai
pesawat terbang, dan sekarang di hotel. Nah, hal-hal kayak gini juga ini bisa jadi bahan pertimbangan, tapi juga jangan berkecil hati juga. Kadang-kadang ada perusahaan tuh yang emang nggak ngelihat ke situ gitu. Yang penting Anda teman-teman punya makanya apa namanya si pengalaman organisasi ini paling nggak bisa jadi nilai jual teman-teman lah, kalau misalnya emang belum pernah bekerja, atau mungkin kalau yang udah punya kerja juga mungkin juga bisa juga nantinya ke bidang yang mungkin lah, untuk ada kemungkinan untuk bidang yang agak nyebrang kayak gitu ya. Nah, skill terus hobi juga. Nah, ini hobi juga kadang bisa jadi bahan pertimbangan si pencari kerja. Contohnya kalau zaman saya dulu itu ada satu instansi, sebut saja namanya misalnya BRI. BRI itu beberapa orang yang punya hobi dan punya bakat di dalam main volley misalnya gitu ya, tetangga-tetangga saya berapa orang itu direkrut. Jadi mereka nggak ngelihat skillnya, maksudnya nggak ngelihat skill untuk pekerjaannya, tapi karena oh dia jago main volley ini, dia jago main bola gitu. Nah, hobi-hobi ini juga entah mungkin bagian dari entah apa pertimbangannya lah gitu ya. Jadi saya kalau ada tetangga-tetangga saya itu yang masuk BRI itu bukan karena dia jago untuk masalah perbankan, tapi justru karena olahraga kayak gitu. Nah, ini bisa juga dicantumkan di dalam CV. Terus penghargaan yang pernah didapat, penghargaan atau pelatihan yang pernah, ini bisa dicantumkan untuk jadi bahan pertimbangan para pencari kerja. Tapi juga kita juga harus bijak, maksudnya harus yang jadi boleh dibilang ekstrimnya itu kita jangan lebay juga dalam membuat CV. Itu jangan, jadi nggak ada yang baku sih sebetulnya, agak susah juga. Paling nggak pengalaman yang kira-kira mendukung dimasukkan, tapi jangan lebay gitu. Agak susah ya saya gambarin ya. Nanti kita mungkin kita lihat di depan ya. Kemudian, nah ini nih yang harus diperhatikan saat menulis CV. Secara umum berisi gambaran mengenai kualifikasi dan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar. Nah, ini kalau misalnya yang tepat, emang nyambung, bisa, tapi juga kalau misalnya kita lulusan teknik industri, terus yang dicari misalnya tuh yang pencari kerjanya adalah rumah sakit, kita bisa nyambungin lah istilahnya kayak gitu, disambung-sambungin, jadi bisa jadi CV kita untuk melamar di instansi ini dengan CV kita yang untuk melamar di instansi yang berbeda, itu juga agak berbeda kontennya, kira-kira yang kita tonjolkan yang mana kayak gitu. Ditulis secara ringkas dan mudah dibaca. Nah, ini jangan terlalu bertele-tele, jangan lebay, tapi bisa jelas. Terus, nah ini harus bisa menjual, itu dia. Apa nih kira-kira yang nilai jual kita di mana? Kita coba gali nih. Apa nih kira-kira yang bisa kita tonjolkan? Seperti saya bilang tadi, tergantung juga kira-kira nih pencari kerjanya butuhnya tuh yang seperti apa gitu ya. Udah kita cari supaya mendekati paling tidak. Kalau misalnya memang pas dicarinya ahli K3 dan kita emang dari situ, itu ya nggak ada masalah. Tapi kalaupun misalnya enggak, ya kita cari pengalaman atau misalnya yang kira-kira mendukung, training atau seminar yang pernah agak mendukung, boleh kita cantumkan di situ. Nah, ini selain CV sebetulnya ada juga namanya resume. Resume ini hampir sama. Kadang-kadang orang juga nyebutnya sama nih. Kadang-kadang orang sebentar. Kadang-kadang orang CV dan resume itu seperti hal yang sama, tapi sebetulnya ada sedikit perbedaan. Kalau resume ini lebih singkat, jadi cuman gambarannya kayak gini. Kalau misalnya CV
itu biasanya periode kerjanya kita dicantumkan dari tahun sekian sampai tahun sekian, jabatannya apa. Pokoknya dia lebih banyak, lebih detail, biasanya lebih banyak itu. Kalau resume ini lebih singkat. Lebih singkat itu yang paling umum itu biasanya kalau dipakai pada saat kita di LinkedIn. Mungkin teman-teman udah yang punya akun LinkedIn. Nah, itu di situ bisa kelihatan lebih banyak pakai resume gitu. Resume jadi lebih simple. Jadi orang baca, oh ini kemampuannya ini, baru kemudian yang lebih detailnya itu adalah CV. Ini di sini resume dapat disunting dan ditulis sesuai kebutuhan posisi yang Anda lamar. Jadi ini lebih simpel lah, lebih simpel. Biasanya juga cuma 1 lembar gitu. Sementara kalau CV kadang bisa 2 lembar, 3 lembar. Resume memiliki isi yang lebih pendek, bentuknya tidak tetap dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pelamar. Nah, ini resume ini lebih gampang bacanya lah. Si Hari lebih, oh ini kemampuannya dalam hal ini. Jadi nggak sedetail CV kayak gitu. Kemudian ini ada contohnya. Nih, kalau ini contoh CV di sini bisa dilihat dari misalnya pendidikan. Kalau resume kadang-kadang hanya di resume itu pendidikan terakhir aja yang dimasukkan. Terus juga kalau di CV bisa kita lihat ini ada pendidikan misalnya SD-nya dari tahun sekian sampai sekian di mana, terus jurusannya segala macam. Kalau resume itu lebih pendek. Paling lulusan, biasanya lulusan terakhir, jurusan apa, terus baru kemampuannya juga simple gitu. Si kemampuan yang ditulis di resume itu lebih pendek. Nah, ini contoh dari resume bisa kita lihat. Di sini malahan enggak sama sekali kita bisa enggak ada pendidikan ya. Jadi cuma nunjukin bahwa ini biasanya untuk yang kaitannya dengan komputer lah ya. Bisa dilihat nih kemampuan PowerPoint-nya sekian persen, Photoshop sekian persen. Jadi enggak dituliskan detail pengalaman kerja di mana. Nah, kalau saya dulu bikin CV pakai masih di kertas HVS kayak gitu, sekarang bisa juga kita bisa manfaatin aplikasi standar. Contohnya dari Microsoft Office lah, Microsoft Word kita bisa bikin. Microsoft PowerPoint bisa lebih variatif karena kita bisa custom gambar, bentuk dan sebagainya. Publisher juga bisa digunakan. Bahkan Excel sekalipun kita bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan untuk kalau teman-teman mau membuat desain CV secara custom sesuai dengan mungkin kepribadiannya ya. Saya lebih suka warna, dari mainin warna segala macam. Saya pengen custom, saya pengen bikin sendiri, itu bisa dicoba. Mungkin kalau kalau mau coba sih sebetulnya harus ada sesi tersendiri nih. Kita misalnya mau coba bikin CV dengan PowerPoint kayak gitu ya. Cuman di sini saya nggak sempet nih, kayaknya nggak bisa. Mungkin kalau ke depannya kalau misalnya emang mau ada sesi kayak gitu, bisa teman-teman juga kita bikin sesi, bikin CV bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi teman-teman misalnya buka laptop juga, terus kita coba bikin. Tapi paling nggak ini yang bisa digunakan aplikasi sederhana adalah ini. Kita bisa bikin pakai aplikasi bawaan Microsoft Office aja. Oh ya, ada yang harus diperhatikan. Biasanya kalau mau bikin CV, karena beberapa perusahaan itu
nanti kadang-kadang ada yang untuk kirim CV-nya itu misalnya ngebatasin ukuran filenya. Nah, ini yang harus teman-teman biasanya perhatikan adalah biasanya kaitannya sama gambar. Misalnya kita bikin di PowerPoint atau di Word gitu ya. Kadang-kadang kita punya gambar yang resolusi tinggi, misalnya pakai kamera 20 megapiksel ke atas, kita bikin pas foto, terus kita attach langsung, itu kadang-kadang hasil apa namanya? Hasilnya itu ukuran filenya sangat besar dan itu melebihi batas yang diberikan oleh para pencari kerja. Kadang-kadang mereka membatasi misalnya maksimum 1,5 megabyte. Nah, itu akhirnya kita nggak bisa upload tuh gitu. Jadi teman-teman juga selain desainnya itu perhatikan pada saat upload foto ya. Upload foto itu kalau jadi triknya adalah ya kita harus resize dulu karena kadang-kadang juga kalau resolusi tinggi ketika di-upload di PowerPoint atau di Word misalnya gitu, malahan jadi terlalu padat karena dia resolusinya ketinggian terus kita kecilin gitu, itu terlalu padat malah jadi gelap. Jadi ini harus juga jadi perhatian teman-teman semua. Nah, ini kalau kayak model saya dulu, CV ini termasuk lamaran. CV termasuk lamaran kita kirim offline ya. Jadi kalau zaman saya dulu mungkin pakai pos gitu ya, pakai pos, dikasih di amplop coklat, di print. Nah, di sini yang pengaruh kalau dulu belum di print, sorry. Kalau misalnya kalaupun misalnya sekarang di print, udah sekarang modelnya di submit offline kayak gitu, dikirim langsung atau dikirim lewat pos, itu paling enggak pada saat pencetakan juga harus diperhatikan. Misalnya dicetak dengan, misalnya ada fotonya ya, kita cetak dengan printer warna, setelah desainnya itu kita cetak dengan printer warna dan sebagainya, kertasnya yang bagus dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya online, kayak tadi saya bilang, itu kirim lewat email, itu perhatikan yang harus diperhatikan itu tadi adalah ukuran attachment-nya itu. Karena biasanya kalau sekarang lebih banyak si pencari kerja itu menerima surat lamaran termasuk CV itu adalah lewat email, kalau enggak lewat karir portal di company website. Jadi biasanya mereka suruh para pelamar kirim ke email bagian rekrutmennya, terus kirim sebagai attachment kayak gitu. Atau ada juga kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang di websitenya, misalnya kalau kita masuk satu website perusahaan, itu ada di situ ada produk, ada customer care dan sebagainya. Biasanya ada satu menu itu namanya karir. Nah, karir itu biasanya itu merupakan portal untuk kita ngelihat di perusahaan tersebut ada lowongan atau enggak. Nah, biasanya juga kita bisa submit dari situ langsung. Submit dari situ biasa ngisi biodata dan sebagainya. Dan tentunya yang terakhir adalah disuruh kirim CV kayak gitu. Nah, CV di sini sama dengan email tadi, biasanya juga mereka membatasin ukuran filenya. Ada yang CV tanpa foto, jadi fotonya dikirim terpisah, misalnya mereka attach CV, attach fotograf misalnya gitu. Atau ada juga yang hanya CV. Nah, kalau di CV itu sebaiknya teman-teman masukin foto di situ, dan sesuai yang saya bilang tadi, perhatikan juga ukuran filenya. Kemudian selain lewat offline, terus lewat email, karir portal, nah ini sekarang nih yang paling banyak nih kalau yang saya lihat itu lewat LinkedIn. Jadi teman-teman mungkin di sini kalau Facebook gitu ya, udah pasti punya lah gitu ya, Facebook. Nah, tapi kalau untuk para pencari kerja atau di dunia kerja gitu ya, itu
LinkedIn ini sangat penting karena kita bisa saling terhubung dengan orang lain itu yang kaitannya dengan apa ya? Dengan sesuai dengan profesi gitu. Ini sesuai dengan profesi. Di sini kita bisa juga bikin semacam resume atau CV juga di LinkedIn. Jadi biasanya si para pencari kerja tuh yang sekarang paling gampang gitu di LinkedIn cari, kita bisa search untuk misalnya yang punya skill di bidang misalnya nyari dokter lah gitu ya. Dokter nanti dia bisa search di situ, dia bisa menawarkan pekerjaannya lewat LinkedIn. Jadi teman-teman yang belum kalau coba kita lihat ya. Nah, jadi kita juga bisa si pencari kerja, teman-teman bisa lihat halaman LinkedIn saya, Ismail bisa lihat halaman LinkedIn saya nggak? Atau masih screen yang Bisa, Pak. tadi? Bisa. Bisa. Nah, ya jadi semacam sosial media juga sebetulnya ya, cuman ini lebih banyak ke profesi. Kita bisa cari kerja, misalnya ini kayak kemarin. Nah, misalnya kayak gini, atau kita cari, misalnya dengar ada lowongan di perusahaan apa, kita bisa search di sini. Nah, ini ada tombol apply ini biasanya jadi modelnya sekarang nggak perlu kirim email atau apa, bisa apply online seperti ini. Ini tinggal ikutin. Dan seterusnya lah. Jadi saya sarankan kalau ini bisa dijadikan alternatif buat teman-teman untuk mencari kerja juga nanti kalau atau misalnya ada teman-teman yang udah kerja atau nyari lowongan yang lain bisa juga di sini. Karena saya sendiri sering dapat tawaran, misalnya tuh ada tawaran yang lewat LinkedIn kayak gini. Berarti emang si perusahaan-perusahaan juga banyak menggunakan LinkedIn ini untuk mencari kerja. Ini semacam sosial media lah, tapi ini lebih apa namanya, lebih kaitannya sama profesi dan sangat bermanfaat untuk para pencari kerja maupun para untuk perusahaan yang sedang mencari calon pekerja kayak gini. Sebentar kita lanjut yang tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman, saya sih apa namanya, males nih misalnya gitu, males mau bikin CV pakai. Kalau yang senang main-main sih jadi tantangan tersendiri nih bikin CV pakai Word, pakai PowerPoint. Itu kita bisa lihat misalnya punya ide, kita bisa dituangkan lewat situ. Tapi sekarang yang paling gampang sekarang ini, enaknya sekarang adalah kalau teman-teman malas kayak gitu, udah kita bisa bikin CV secara online. Banyak website yang menyediakan yang bisa kita gunakan untuk membuat CV. Misalnya kayak gini ya. Misalnya ini salah satu contoh. Teman-teman tinggal masukin data, nanti template-nya udah ada, terus ini bisa disesuaikan dengan kepribadian kita juga. Kita bisa milih template-nya. Jadi ini sederhana banget. Sekarang tuh udah mudah banget lah gitu ya. Dulu setelah saya bikin CV yang pakai tulisan tangan, saya juga sempat bikin CV yang pakai Microsoft Word kayak gitu. Kayaknya udah lumayan sih gitu ya. Palingnya kan udah bisa kasih warna, terus ada bentuk-bentuk yang bisa buat bikin menarik lah. Tapi kalau sekarang sangat mudah karena teman-teman bisa bikin CV secara online. Coba ini lama tapi nih.
Atau kita bisa teman-teman bisa misalnya langsung aja search di Google CV online. Nah, ini tuh, ini kita udah. Tapi biasanya kadang beberapa website sih kebanyakan suruh kita untuk daftar, untuk sign up dulu. Bahkan ada yang berbayar juga, tapi banyak juga yang bisa kita gunakan. Nih, kita coba ya. Ini bisa kita coba. Banyak kan sih harus daftar ya. Jadi mungkin nanti teman-teman setelah sesi ini kalau misalnya mau coba bikin, tinggal siapkan aja dulu apa namanya data-datanya kira-kira apa aja. Data-datanya, data diri, terus pengalaman organisasi, pendidikan dan sebagainya. Nanti coba main-main di sini, itu bisa dilihat hasilnya tuh menarik-menarik. Jadi kita nggak usah susah-susah untuk bikin CV, tinggal sesuaikan aja nih. Kita kalau misalnya untuk apply ke satu perusahaan, tinggal disesuaikan juga dengan apa namanya perusahaan tersebut, bidangnya lah gitu ya. Bidangnya dari warnanya, dari gambar backgroundnya mungkin dan sebagainya, itu bisa disesuaikan. Atau bisa juga nanti dibikin apa ya? Kalau kelas sih, jadi mungkin bisa dikoordinir sama Pak Dian, mungkin coba mahasiswanya semuanya coba ditugaskan untuk bikin CV. Nah, nanti kita bisa lihat apa namanya, paling enggak udah punya, kalau misalnya mau apply udah punya CV-nya. Nanti bisa kita review, oh ini yang mana yang bagus, yang mana yang kurang menarik atau apa kayak gitu. Mungkin kalau CV ini saya nggak terlalu banyak juga yang bisa saya sampaikan, karena ya intinya itu sih, secara umum pada dasarnya yang harus digarisbawahi bahwa itu CV itu harus benar-benar harus menjual. Kemudian sekarang itu apa namanya, udah sangat mudah lah gitu, sangat mudah. Tinggal teman-teman kita coba mulai bikin CV, bisa dengan cara manual ataupun cara online. Nanti supaya, atau mungkin bisa coba bikin di beberapa coba dari beberapa website, misalnya mau online kita coba dari website ini hasilnya kayak gimana, dari sini kayak gimana, itu supaya kita paling nggak punya beberapa CV dengan karakter yang berbeda-beda yang bisa kita gunakan untuk apa namanya, misalnya apply di tentunya perusahaan yang misalnya berbeda-beda juga kayak gitu. Kayaknya nggak terlalu banyak juga dari saya, sementara hanya itu yang dari mungkin berikutnya kita diskusi santai aja ya, atau kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan juga boleh. Jadi kita lanjut dengan diskusi aja, gitu aja Ismail. Mungkin mau, karena waktu saya juga terbatas dengan waktu ini, jadi saya agak-agak buru-buru juga gitu. Tapi paling nggak boleh kita lanjut diskusi deh. Oke, baik, terima kasih Bang Handi atas paparannya dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua.
yang tadinya kita belum tahu gitu ya tentang kurikulum kita, ternyata hal-hal menarik apa saja yang harus diperhatikan untuk menarik dari pemberi kerja itu sendiri. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum ke sesi akhir. Atau saya juga mau biar ada hasilnya juga, mungkin saya sarankan teman-teman untuk apa namanya, masing-masing yang ikut ini coba buat CV, terus nanti dikoordinir mungkin dengan sama Ismail atau Padian, paling nggak ada hasilnya nih setelah ikut ini, paling nggak punya CV, mau bikin manual atau apa namanya lewat online, itu dikoordinir, pengen lihat nih hasilnya kayak gimana, nanti bisa saling koreksi, saling menambahkan kayak gitu. Jadi paling nggak mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan walaupun terbatas gitu ya, mudah-mudahan ada hasilnya buat teman-teman, ada manfaatnya buat ke depan, buat teman-teman yang bisa dipakai ke depannya kayak gitu. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand. Oke. Kalau dari saya pribadi ya Pak, ingin nanya sebenarnya nih. Kalau kita ngelamar online nih, kan kadang kita masukkan CV apa kayak riwayat hidup gitu. Lebih baik yang kita masukkan itu CV atau resume ya Pak? Kan itu kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Iya. Biasanya sih kalau itu lebih ke CV, karena biar bisa, kalau resume kan dia si calon pemberi kerja nggak bisa ngelihat cuman sekilas ya dia ngelihatnya. Tapi kalau misalnya CV itu lebih detail, jadi itu disitulah apa namanya momen kita untuk bisa menjual diri kita. Oh, pengalaman kerja kita apa? Kalau misalnya pengalaman kerja kita udah berapa tahun di sini atau terus pernah apa gitu. Kalau resume kayaknya terlalu simple, itu lebih banyak dilihat dari waktu kalau kayak di LinkedIn lebih banyak cuman ngelihat resume udah cukup lah gitu ya. Tapi kalau misalnya CV itu lebih detail, dan mereka juga biasanya benar-benar mention attach CV kayak gitu. Jadi awal CV emang benar-benar harus CV yang detail kayak gitu. Oke, Mbak. Oke, terima kasih Pak Andi. Nah, teman-teman mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya dan juga ada kegiatan lain dari Bang Handi yang harus dijalankan. Mungkin kita ada di sesi akhir, yaitu mungkin sekarang saatnya pemberian closing statement. Nasihat gitu Bang Handi kepada kita semua peserta webinar pada hari ini. Silakan Bang Handi. Iya. Baik, pada teman-teman gini, apa ya? Ini sih pesan dari saya sebagai seorang teman, sebagai sama-sama saya juga pernah kuliah sama dengan teman-teman di jurusan yang sama gitu ya. Mungkin kalau kita ngelihat dari satu sisi itu kadang-kadang kita berat nih apalagi dengan kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang pasca pandemi gini pasti banyak pencari kerja. Terus kita juga harus bersaing dengan orang-orang yang udah pengalaman, bersaing juga dengan lulusan-lulusan apa namanya? Dengan lulusan-lulusan universitas negeri dan yang jumlahnya tentu banyak banget gitu ya. Pesan saya sih kita tetap jalankan apa yang kita jalankan dengan sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu ya, sebetulnya kan semuanya udah ada yang ngatur lah gitu, tinggal kita ngejalanin sebaik-baiknya. Kalau teman-teman hanya kuliah, ya kuliah benar-benar maksimalkan, ikutin semua mata kuliah, terus organisasi terutama, organisasi itu sangat memupuk
keterampilan, wawasan teman-teman. Kalau misalnya HMTI ini bisa juga dijadikan teman-teman untuk mencari pengalaman. Karena jujur saya pas pada saat ngelamar kerja jujur ya diledek gitu. Waktu itu kan masih kuliah di mana? Universitas Islam Asia. Emang di mana katanya itu? Emang itu ada kampusnya? sama user gitu saya gitu. Jadi tapi ternyata sebetulnya bukan itu setelah kita masuk. Nah, kalau pengalaman organisasi itu bisa sangat ngebantu pada saat saya kerja gitu, gimana saya ngambil keputusan, gimana saya menyelesaikan masalah. Dan terutama gini, biasanya karyawan atau mungkin kalau teman-teman nanti udah berumah tangga juga gitu ya, orang bisa dilihat itu diuji itu pada saat menghadapi suatu masalah, pada saat panik, pada saat apa. Nah, ini yang saya rasakan, pengalaman organisasi ini benar-benar nggak mampu membantu saya tuh untuk pada saat-saat seperti itu gitu. Mungkin kalau cuma misalnya orang ngejalanin rutinitas, kerja dengan job desk-nya ini, itu ya orang simpel lah gitu, tinggal ada SOP-nya. Tapi justru pengalaman di organisasi itu adalah bisa kelihatan gitu, misalnya orang berorganisasi atau enggak, atau aktif atau enggak, itu pada saat menghadapi masalah, dapat tekanan, dapat pressure, harus ngejar deadline dan sebagainya. Nah, itu banyak manfaatnya lah gitu. Jadi pesan saya ya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kuliahnya tetap dijalanin, terus organisasi itu harus. Terus kalau ngelihat teman-teman saya gitu, teman-teman seangkatan, banyak juga yang justru mengandalkan organisasi ini untuk akhirnya mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi bukan nama kampusnya gitu yang dijual gitu akhirnya. Oh, saya karena aktif gini akhirnya dapat celah dari situ karena kenal siapa kayak gitu. Terus juga mungkin pesan saya, kampus kita itu kan sebetulnya kampus Islam ya, notabene Islam. Nah, kadang-kadang saya agak gimana gitu ya kalau misalnya ngeliat mahasiswi Universitas Islam Asabiyah terus tidak mencerminkan keislamannya lah kayak gitu ya. Jadi tolong juga hal-hal, kita harus punya sense kita nih kuliah di kampus Islam, kita harus walaupun teknik industri kita harus ibaratnya tuh ada punya jiwa-jiwa, kalau lebih jauhnya jiwa-jiwa pendakwah gitu ya. Ya pendakwah, atau paling tidak kita perilaku kita itu harus yang lebih Islami lah kayak gitu ya kasarnya. Jadi mungkin itu bisa jadi bisa jadi kelebihan buat kita bahwa kita ini kuliah di kampus yang notabene Islam. Nah, diperbanyak mungkin misalnya kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan keislamannya kayak gitu. Misalnya saya ini kuliah di ini salat duhanya rajin, tahajud rajin gitu. Itu hal kayak gitu itu harus jadi bisa sangat menolong karena jujur aja jadi saya jadi kayak ceramah ya. Jadi karena semua yang ngatur kan udah Allah yang ngatur lah ya gitu ya. Kita mau kita nantinya kayak gimana itu semua Allah yang ngatur. Jadi di samping kita usaha semaksimal mungkin sekarang ngejalanin dengan sebaik mungkin, pesan saya itulah, deketin yang Maha ngatur, kita deketin kayak gitu. Kita deketin, kita nggak tahu nanti misalnya mau jadi kerja di mana atau usaha gimana, pokoknya kita jalani sebaik mungkin, doanya yang kuat, terus ya itu nanti sisanya ya serahkan sama Allah gitu. Yang tawakal kayak gitu aja. Itu kalau kayaknya kurang diangkat nih bahwa kita adalah kuliah di sebuah universitas Islam yang mungkin cikal bakalnya dulu sebenarnya yang kayak Abdullah Syafi'i itu lebih terkenal dengan pesantrennya segala macam. Nah, tapi kadang-kadang juga kita
enggak bangga dengan itunya gitu, dan enggak ya teman-teman bisa nangkap lah apa yang arahnya kemana kayak gitu. Bahkan kalau misalnya sampai kuliah di Universitas Islam terus pakai hijab aja enggak gitu. Aduh, gitu ya. Agak-agak gimana gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Handiana udah memberikan pesan-pesan buat kita semua yang hadir. Dan juga saya di sini berterima kasih juga kepada sebenarnya nih Bang, kita difasilitasin sama Bang Mustaqim nih Bang, Zoom-nya. Oh gitu. Iya. Jadi Bang Mustaqim kita wah luar biasa. Iya, sama Luar HMTI biasa nih. Bang Iya, Mustaqim tuh salah satu apa ya namanya? Alumni nggak cuma kebanggaan teknik industri ya, itu kebanggaan Universitas Islam Asafiyah juga. Prestasinya luar biasa Bang Mustaqim tuh. Di zamannya beliau pernah dulu pokoknya ketika beliau menjabat jadi presiden Dema waktu itu ya luar biasa lah gitu ya, luar biasa. Terus termasuk ya HMTI ini juga beliau juga yang kalau misalnya beliau ada nih sampaikan salam saya. Baik Bang, nanti kita salamin. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan sharing session ya pada hari ini. Semoga kegiatan kita bahkan sampai ke tahap praktek nih Bang. Maunya nih. Sebenarnya kalau punya itu tuh, kalau ada waktu banyak kita bisa main-main kayak apa namanya? Kita misalnya coba pakai PowerPoint nih, itu lebih asik sebetulnya, lebih asik. Cuman tapi kalau untuk yang malas-malas itu dia trik apa namanya? Dari saya sih, kalau misalnya emang ini ya udah pilih yang online lah, kita bikin online. Paling nggak setelah ini coba diusahakan teman-teman bikin siapin CV-nya apa adanya lah. Misalnya emang kalau pengalaman kerja belum punya, ya dari riwayat pendidikan, organisasi dan sebagainya. Palingnya kita punya nih CV ini kayak gitu. Itu. Nah, iya. Gitu. Oke. Nah, terima kasih juga teman-teman sudah bergabung lumayan juga. Karena kalau hari Sabtu gini biasanya ada kuliah Bang, jadi nggak maksimal gitu. Oh, okay. Iya, biasa kalau apalagi kan online sekarang jadi agak-agak bentrok gitu waktunya. Iya. Nah, nanti mudah-mudahan kegiatan dari kita HMTI akan mengadakan webinar juga secara kontinu. Mudah-mudahan semua rencana kita tercapai dan juga terima kasih buat Bang Handi, terima kasih sekali lagi saya ucapkan udah memberikan kita pesan-pesan juga tips and trick lah dalam menjadi mahasiswa dan akan mencari, dan buat para alumni juga yang ada beberapa yang bergabung mungkin ilmunya juga bermanfaat untuk mencari pekerjaan atau jadi wirausaha. Terima kasih. Ya tidak lupa saya mungkin juga saya mohon maaf kalau emang penyampaian saya kurang maksimal karena saya sambil buka-buka email saya sambil apa ini gitu, jadi agak kadang fokusnya kurang. Cuman saya berusaha untuk menepati, tadinya sampai masa postpone lagi nih udah dipublish kayak gitu. Mudah-mudahan ya emang mudah-mudahan kedepannya bisa apa namanya bisa terus berlanjut lah ya, maksudnya kegiatan-kegiatan seperti ini paling nggak bisa teman-teman selain dapat ilmu di bangku kuliah, paling nggak bisa dapat sharing dari rekan-rekan alumni kayak gitu. Dan juga bisa jadi media silaturahmi tentunya, karena emang untuk ketemu lagi pandemi gini agak-agak susah. Itu aja, mohon maaf pada semuanya kalau emang kurang maksimal. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Itu aja. Oke, kalau begitu acara pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.